Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Cihaur-Beuti. Kami akan mengikuti kegiatan studi kebangsaan ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November sampai dengan 14 November 2023. Tunggu perjalanan kami selanjutnya. Studi kebangsaan adalah kegiatan di luar kelas atau lingkungan sekolah sebagai metode belajar yang dikreasikan melalui proses wisata dan rekreasi dengan harapan siswa mampu belajar berinteraksi dengan dunia luar. Studi kebangsaan diadakan karena kebutuhan siswa untuk mendapatkan pengalaman dari luar sekolah. Studi kebangsaan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara langsung budaya yang berbeda dari yang mereka bisa ditemui. Dalam hal itu, mereka bisa berinteraksi dengan penduduk, mengamati kehidupan sehari-hari mereka dan mengenal tradisi, bahasa, makanan, dan kebiasaan budaya yang unik. Tujuan utama dari studi kebangsaan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pelajaran melalui pengalaman langsung, mengaitkan teori dengan praktik di lapangan, dan memperluas wawasan mereka melalui eksplorasi ke tempat-tempat terkait. Studi kebangsaan di Yogyakarta, kita akan mengunjungi beberapa tempat yang pastinya memiliki nilai sejarah yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Bensound.com. Untuk sarapan hari pertama, kami makan di restoran Ambar Ketawang, yang merupakan salah satu restoran yang terkenal di Yogyakarta. Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah museum sejarah dengan koleksi mengenai perjuangan Jenderal Sudirman. Adalah satu, rela berkorban. Dua, mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang sangat tinggi atau mempunyai rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, yang keempat adalah memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme atau cinta tanah air. Itulah yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa ini. Kenapa saya sampaikan ini betul yang ditinggalkan nilai-nilai oleh para pendiri bangsa ini? Karena Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Tentunya dalam waktu 350 tahun waktu itu masih berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan. Ya, selama 350 tahun belum memiliki sifat-sifat yang tadi, yang pada saya sampaikan, terutama masalah persatuan dan kesatuan termasuk persaudaraan, sehingga perjuangan itu belum berhasil. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia baru bisa mewujudkan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Kata Sasmita berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengingat atau mengenang, sedangkan loka berarti tempat. Sasmita Loka, Panglima Besar Jenderal Sudirman, artinya merupakan tempat untuk mengenang pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Museum yang berada di bawah pengelolaan TNI Angkatan Darat ini memang didirikan dengan tujuan mengenang jasa dan pengabdian Jenderal Sudirman. Museum Sasmita Loka menempati sebuah gedung yang dibangun pada masa pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890.
Mengalami berbagai peralihan fungsi, gedung ini pernah menjadi kediaman dinas resmi Jenderal Sudirman dan keluarga sejak 18 Desember 1945 sampai 19 Desember 1948. Saat beliau menjadi Panglima tertinggi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada tanggal 17 Juni 1968 sempat dipakai untuk Museum Pusat Angkatan Darat, sebelum akhirnya diresmikan sebagai Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 30 Agustus 1982. Koleksi yang dimiliki Museum Sasmitaloka diantaranya berupa patung-patung buste Jenderal Sudirman, koleksi persenjataan dan berbagai piagam penghargaan, peralatan dan seragam yang sehari-hari digunakan pada saat bertugas, termasuk replika tandu yang dipergunakan saat perang gerilya. Museum Sasmitaloka juga memiliki panel-panel diorama yang menceritakan perjalanan Jenderal Sudirman saat melakukan perang gerilya. Juga diorama saat beliau menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih. Beberapa koleksi dokumentasi terdiri atas foto berbagai momen dalam perjalanan karir Jenderal Sudirman. Artikel yang dimuat di media massa juga dikumpulkan surat-surat dari kolega dan sahabat. Beberapa surat merupakan surat khusus ungkapan bela sungkawa atas wafatnya beliau pada 29 Januari 1950 di rumah peristirahatan Tentara Badakan, Magelang. Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran semula adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan atas prakarsa para pejuang kemerdekaan RI dengan nama Akademi Pembangunan Nasional atau APN Veteran yang didirikan di kota Yogyakarta. Tapi pada tanggal 30 Juli 1965, APN Veteran berubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional atau PTPN Veteran. Pengelolaan PTPN Veteran selanjutnya bernaung di bawah Departemen Pertahanan Keamanan atau ABRI. Pada tanggal 5 November 1977, PTPN Veteran berubah namanya menjadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 1 April 1995 mengalami perubahan dari status kedinasan menjadi perguruan tinggi swasta atau PTS. Dengan perubahan tersebut, UPN Veteran yang semula pembinaannya bernaung di bawah Departemen Hankam beralih tanggung jawab pembinaannya ke Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman atau YKPBS. Akhirnya, pada tanggal 6 Oktober 2014, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta kembali menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya. Saat ini, UPN Veteran Yogyakarta memiliki 5 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Pertanian atau FP, Fakultas Teknik Industri atau FTI, dan Fakultas Teknologi Mineral atau FTM.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau disingkat UMY merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1981. UMY berlokasi di Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. UMY merupakan bagian dari jaringan pendidikan Muhammadiyah yang memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan institusi perkuliahan yang unggul dan islami dan telah dilengkapi dengan sistem perkuliahan yang berkemajuan dan bertaraf internasional untuk menunjang masa depan, serta kehidupan kampus yang telah dirancang seimbang guna menghasilkan lulusan yang unggul dalam teknologi namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. UMY memiliki 10 fakultas dan 41 program studi, yaitu program vokasi, sarjana atau S1, program magister atau S2, program doktor atau S3, program profesi, dan program internasional. Program studi terakreditasi unggul dan A sebanyak 70,7%. Para alumni UMY juga telah berkontribusi dalam pembangunan nasional dan turut menjadi wakil Indonesia di kancah internasional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Pendidikan Bahasa, Fakultas Pertanian. Skyview adalah tempat wisata yang terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta, didirikan pada tanggal 18 September 2019 oleh Heri Zudianto, mantan wali kota Yogyakarta, dan rekannya Handoyo Mawardi. Skyview tersendiri diambil dari nama depan mereka berdua, yaitu Heri Zudianto dan Handoyo Mawardi. Outdoor di Yogyakarta yang lagi hits. Wisata yang tergolong baru ini dibangun di atas ketinggian bukit. Skyview punya banyak spot menarik yang bisa dinikmati wisatawan, mulai dari restoran rooftop, live musik, wahana balon udara, sampai sky glass yang menantang adrenalin. Skyview menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan karena menawarkan keindahan pemandangan Yogyakarta, khususnya pada malam hari dari perbukitan Gunung Kidul. Omah Oblong Jogja merupakan industri kaos terkemuka di Yogyakarta yang menyajikan banyak pilihan ragam kaos kualitas premium dengan berbagai macam desain kaos. Omah Oblong memiliki banyak brand kaos yang karakteristiknya berbeda sehingga pengunjung dan pembeli akan disuguhkan dengan aneka ragam kaos sesuai kebutuhan, dan Gembil Collection menyediakan aksesoris Omah Oblong berupa tas wanita, tote bag, dan topi. Bertema budaya dan seni, Omah Oblong menjunjung tinggi kebudayaan Jogja dan memadukan kebudayaan lokal tersebut dengan kesenian yang dituangkan ke dalam setiap desain kaos brand Omah Oblong Jogja. Nama Bapia Jogja merupakan akronim dari Jogja Kembali, brand
Arianto dari Pusat Oleh-oleh Jokem ternyata didirikan oleh 4 sekawan abadi. Mereka adalah Arianto, Ferdi, Satria, dan Purwo. Sudah sewajarnya bila tempo tidak lama Bakpia Jokem mendapatkan banyak mitra kerjasama untuk penjualan produknya. Candi Prambanan termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut Prasasti Siwagha, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu di masa Kerajaan Medang Mataram. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarahan jagat. Lavatur Merapi Jogja adalah aktivitas wisata touring di lereng Merapi menggunakan jeep. Adapun rute wisata yang akan kami kunjungi pertama yaitu Museum Sisa Hartaku. Pada hari Selasa, 26 Oktober 2010, Merapi erupsi. Wedus gembel dan lahar panas yang merah menghabiskan hutan pepohonan yang hijau di kaki gunung. Wedus gembel melewati rumah penduduk desa asli Kepuharjo dan sekitarnya. Memori bencana alam atau letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 akan selalu terekam di dalam cerita hidup masyarakat. Salah satunya Bapak Sriyanto yang kemudian sisa-sisa rumahnya menjadi sebuah museum dan diberi nama Museum Mini Sisa Hartaku atau The House of Memory. Sriyanto mengumpulkan sisa-sisa harta yang rusak dan diletakkan di dinding rumah. Hal ini bertujuan sebagai pengingat dari generasi ke generasi akan dahsyatnya letusan Gunung Merapi tahun 2010. Harta benda seperti TV, radio yang sudah meleleh, rangka sepeda, rangka motor, ember, jam dinding, gamelan, dan barang-barang lain hingga rangka hewan ternak milik penduduk juga terpajang di museum ini. Foto-foto saat kejadian erupsi ditempel di dinding museum. Selama melihat foto hingga barang-barang sisa hartaku, kita seperti dibawa ke suasana mencekam dan mengerikannya erupsi Gunung Merapi waktu itu yang menerjang dan menghabiskan banyak bangunan hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Waduh, lah kok dadi abote kaya ngene lakon ning tak bandheng. Jebul kon ora ladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Nyolowati. Nyolowati. Kebangetan nggonmu korek-korek karo pasuryaning Ratu Traji Tresna. Kebangetan nggonmu morak-arik karo atiku. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ning tak bandheng. Jebul kon ora ladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Nyolowati. Nyolowati. Kemudian
kami melanjutkan perjalanan ke Batu Alien. Menurut kalian, mungkin namanya sedikit aneh. Pasalnya, terdapat batu besar yang merupakan sisa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Batu besar yang satu ini mempunyai bentuk yang aneh. Nah, dengan begitu, tidak heran bahwa batu tersebut disebut batu alien. Faktanya, batu tersebut berubah diakibatkan oleh lahar panas pada saat kejadian gunung meletus. Perjalanan kami terakhir adalah ke trek basah Kali Kuning. Di sini kita akan melakukan Jeep Merapi Adventure. Ini adalah aktivitas yang akan mengajak kita menyusuri Kali Kuning yang dangkal dan berbatu. Jeep nantinya akan bermanuver di kali tersebut. Tentunya kita akan basah-basahan karena cipratan air dari manuver air. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kota. Dibuang sayang. Ini mau kemana kita? Kita mau ke Universitas UPN. Panas guys. Kasih tahu kita ada di Candi Prambanan. Sekarang kita ada di Gunung Merapi. Sisa Kurang riset. museum sisa reruntuhan Gunung Merapi. Untuk video lebih jelasnya tonton ya. Ini orangnya yang